Hey, oh, oh. Begitu besar kasih anugerah, tak habis ramanya, melimpah atasku. Kau memanggilku dengan namaku, rancangan yang indah di dalam hidupku. Hadiratmu ku rasa tenang, tak pernah kau tinggalkan walau sedetik pun, hingga saat ini penyertaanmu sempurna dalamku. Nyatalah Tuhan dalam kehidupanku. Begitu besar kasih anugerah, tak habis ramanya, melimpah atasku. Kau memanggilku dengan namaku, rancangan yang indah di dalam hidupku. Ya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi Jemaat GPSD Bandung. Semoga kita tetap ada di dalam sukacita, dalam perlindungan Tuhan, dan kasih-Nya tetap menyertai kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita percaya bahwa pandangan Allah tidak akan pernah lepas daripada kita. Matanya senantiasa tertuju atas kita di rumah kita masing-masing. Dan hal yang ajaib, yang luar biasa, kasih-Nya tetap bisa kita nikmati sampai saat ini. Dan kita akan beribadah kepada Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita akan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pagi ini kami bisa tetap bersama-sama beribadah kepada Engkau di rumah kami masing-masing. Biar hati kami tetap bersukacita di dalam Tuhan.
Biarlah kami bisa menikmati hadirat Tuhan di dalam pujian penyembahan, di dalam kami bisa mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Buka hati, mata kami Tuhan, rohani kami, sehingga kami bisa merasakan Engkau hadir di dalam kehidupan kami, dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa, pimpin kami semua, sehingga kami bisa menjadi alat kemuliaan Tuhan dalam ibadah ini. Dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita nyatakan bersama-sama bahwa Allah kita itu sungguh baik. Haleluya. Glory. Amin. Haleluya. Glory. Dia sungguh baik. Sungguh baik bagimu, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. ajaib kuasanya, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus, apa katanya? Luar biasa. Haleluya. Allah itu baik. Amin. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. kasih setia Tuhan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Haleluya. Yesus itu sungguh luar biasa. Amin. Mari kita mendekat kepada Tuhan dalam ibadah ini. Mari kita haus untuk mendapatkan jamahan, urapan, dan kasih Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan boleh mengisi hidup kita yang gersang, yang haus. Seperti Raja Daud, mari kita datang di hadirat Tuhan dengan haus akan kasih dan kuasa Tuhan. Haleluya. Seperti rusa rindu, sungai mujizat
rusa. Seperti rusa hidup, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. mari kita panggil Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. seperti rusa. Seperti rusa hidup, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Katakan, Engkaulah kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Panggil dia Yesus. Yesus, Yesus, Kau seperti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus. Oh, Yesus, Engkau Yesus. Yesus, berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau segalanya bagiku Tuhan. Kau segalanya bagiku. Engkau sungguh segalanya bagiku Tuhan. Kau segalanya bagiku. Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa lagi sekalipun kali ini kita via online. Mengingat
kita masih dalam situasi PPKM. Mari jemaat, sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu datang ke hadapan hadirat-Nya, mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kali ini, sekalipun kami masih ibadah secara online. Namun, dimanapun kami berada, Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami beribadah dari tempat kami masing-masing dengan sikap yang sama, dengan sikap hormat, dengan sikap mengasihi dan rindu kepada Tuhan. Dan kami percaya, dimanapun kami berada, Roh-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan silakan Tuhan, berbicaralah di tengah-tengah kami. Hamba-Mu mohon, biar kiranya urapan Roh Kudus ada di atas kami semua, teristimewa menolong hamba-Mu, supaya boleh menjadi alat di tangan Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan masuk dalam satu tema yang tidak mudah. Namun tema ini sangat penting untuk kita pahami bersama-sama. Tema yang diberikan kepada saya adalah memahami rencana Allah. Berbicara tentang memahami rencana Allah. Kira-kira bagaimana kita bisa memahami rencana Allah? Sedangkan kita jelas tahu bahwa Allah adalah sesuatu yang maha kudus dan tidak mudah kita bisa menjangkaunya. Tapi bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Kalau kita bertanya, apakah dapat dipastikan ketika Allah punya rencana dalam hidup kita? Apakah pasti? Yang ketiga, dari mana kita bisa tahu bahwa ini adalah rencana Allah? Sekali lagi bersyukur kepada Tuhan bahwa Allah punya cara yang istimewa. Teristimewa, Allah sudah memberikan kepada kita petunjuk ilahinya, yaitu Alkitab. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau mau tahu rencana Allah dalam hidupmu, memahami rencana Allah dalam hidupmu, baca Alkitab. Baca Alkitab. Karena di dalam Alkitab tertulis semua apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah. Yang kedua, bisa saja Allah bisa melalui mimpi atau visi. Allah bisa memberikan visi kepada seseorang. Memang kadang-kadang ini menjadi sesuatu yang tidak mudah untuk dipahami. Tapi Allah masih bisa memberikan visi, bisa memberikan mimpi kepada kita di zaman yang modern ini. Yang ketiga, dengan nubuat. Ada nubuat yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Biasanya nubuat seringkali tercantum di dalam Alkitab. Dalam masa-masa saat ini, hanya orang-orang yang dikaruniai oleh Roh Kudus yang bisa mempunyai karunia nubuat. Tidak mudah, harus berhati-hati dan harus diuji. Tapi Tuhan bisa bicara lewat 3 hal ini. Nah, sebelum kita nanti masuk ke dalam Alkitab, saudara sekalian, kita akan menceritakan dulu tentang pengalaman kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kesaksian dari seorang yang bernama Horatio. Horatio adalah seorang pengacara, tetapi juga seorang pengusaha sukses. Sekitar tahun 1860, beliau tinggal di Chicago, mempunyai seorang istri, mempunyai 4 orang putri dan 1 orang putra. Tuhan mengaruniakan satu keluarga yang berbahagia. Mereka menjadi keluarga yang dipakai Tuhan luar biasa, diberkati Tuhan, hidup bahagia. Dan ini hidup yang didambakan banyak orang. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, pada tahun 1871
Di tengah-tengah kesuksesan Horatio, Chicago mengalami satu kebakaran besar yang disebut dengan The Great Chicago Fires tahun 1871, di mana dalam peristiwa ini perusahaan Horatio terbakar habis dan semuanya habis. Oleh karena itu Horatio memikirkan bagaimana membawa istri dan anak-anaknya ke Inggris. Dalam perjalanan ke Inggris, istri dan kelima anaknya itu, saudara sekalian, mereka naik kapal dan di tengah perjalanan kapal ini mengalami tenggelam dan istri serta kelima anaknya semuanya meninggal. Bapak Ibu bisa bayangkan, Horatio boleh bertanya kepada Tuhan, apa rencana Tuhan dalam hidup saya? Mengapa saya yang sedang berjalan dengan bagus, tiba-tiba istri, anak-anak saya dipanggil Tuhan tanpa saya bisa tahu? Perusahaannya bangkrut, habis karena terbakar. Saat itu Horatio memang merencanakan untuk menyusul mereka setelah mereka tiba di Inggris. Yang bersyukur Bapak Ibu sekalian, istrinya masih selamat. Tapi kelima anaknya semua meninggal. Dan istrinya telegram dari Inggris meminta Horatio untuk segera ke Inggris. Di tengah perjalanan, ketika dia menggunakan kapal, dia lewat lokasi di mana anak-anaknya tenggelam. Saat itu dia termenung, dia melihat, dan saat itu pun Tuhan memberikan kepada dia satu pujian. Dia mengarang satu pujian dengan syair, dengan judul pujiannya adalah It's Well My Soul. Jadi berkata saudara sekalian, It is well my soul. Itu berbicara tentang apa? Tenanglah, hai jiwaku. Jadi dia mengarang lagu ini. Dia menyanyikan lagu ini bagi Tuhan, supaya di tengah-tengah kegundah-gulanaannya, dia minta Tuhan memberikan ketenangan dalam hidupnya. Bapak Ibu sekalian, baru ratusan tahun kemudian, Horatio bisa tahu pujiannya menjadi berkat bagi dunia. Saat dia mengalami itu, dia tidak tahu. Jadi kadang-kadang saudara sekalian, ada rencana Tuhan yang pada waktu kita jalani, kita sendiri nggak tahu. Yang kedua saudara sekalian, kesaksian Yusuf. Yusuf ketika dia dijual, ditangkap, dijadikan budak. Ini berbicara berkaitan dengan mimpi. Visi yang diberikan kepada Tuhan sejak dia masih muda di rumah papanya. Dia disayang, anak kesayangan. Bahkan dia punya mimpi-mimpi yang Tuhan kasih. Satu saat dia bermimpi berkas-berkas gandumnya dan berkas-berkas gandum saudaranya. Tiba-tiba berkas gandum orang tuanya dan saudara-saudaranya semua menyembah kepada berkas gandum Yusuf. Saudara-saudaranya marah sekali. Dan yang kedua, ketika dia bermimpi, matahari, bulan, dan bintang semua sujud menyembah kepada dia. Kakak dan papanya juga menegur. Mimpi model apa itu? Visi model apa itu? Tapi mereka tidak mengerti. Namun Yusuf pegang mimpinya. Itu yang menyebabkan Yusuf kenapa bisa bertahan ketika dia ditangkap oleh saudara-saudaranya, dibuang ke dalam sumur, dijual ke rumah Potifar menjadi seorang hamba, dimasukkan ke dalam penjara. Dia tetap kuat. Kenapa? Karena dia mengetahui rencana Allah dalam hidupnya. Dari mana kita bisa tahu? Pada saat itu Yusuf belum tahu. Dia sempat kecewa ketika dia berharap kepada juru minuman. Kalau engkau keluar ingat aku. Tapi dia lupa. Tapi Bapak Ibu sekalian, satu saat dia ingat kembali dan Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan waktu semuanya selesai, Bapak Ibu bisa lihat pengalaman Yusuf. Papanya meninggal. Waktu papanya meninggal, semua kakak-kakaknya datang dan berkata kepada Yusuf, minta dimaafkan kepada Yusuf, minta ampun kepada Yusuf. Karena mereka berpikir jangan-jangan Yusuf akan membalas. Tapi perkataan Yusuf apa?
Memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan, untuk memelihara bangsa yang besar, memberi makan mereka. Mimpi Yusuf itu yang membuat dia bisa bertahan. Ini rencana Allah dalam hidupnya. Yang ketiga, saudara sekalian, ini pengalaman pribadi saya. Bapak Ibu sekalian, ketika saya masih kecil, dari umur 5-6 tahun, saya sudah mulai berusaha door to door. Mulai dari jualan kerupuk, ketuk-ketuk rumah tetangga-tetangga satu-satu. Pada waktu itu, saya pulang sekolah, harus belanja ke pasar, membantu orang tua saya, dan saya harus berjualan. Sampai saya kira-kira SMP, lalu SMA juga sama. Saat itu saya berpikir, kenapa teman-teman saya kok bisa enak, hidup tidak harus sulit dan menderita. Tapi Bapak Ibu sekalian, tahukah itu? Saat itu saya tidak tahu, saat itu saya tidak mengerti. Tapi saya tahu, Tuhan sedang punya rencana dalam hidup saya. Baru kemudian hari, sekitar tahun 80-an saya sadar, Tuhan sudah melatih saya, Tuhan sudah mendidik saya menjadi seorang yang tangguh di dalam dunia sales door to door. Sampai hari ini, saya masih berusaha secara door to door. Yang kedua, setelah saya bisnis door to door sekian puluh tahun lamanya, Tuhan izinkan terjadi pandemi. Dulu saya pengen berpikir masuk ke dunia online, tapi tidak mudah. Tapi tanpa disadari, pandemi COVID-19 ini mendorong, memaksa saya untuk mulai belajar masuk ke dunia online sales. Pada waktu semua terjadi memang tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Tapi kita belajar, melihat, memahami rencana Allah lewat kehidupan kita sehari-hari. Saya kembali lagi ke laptop, kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Minimal ada 4 rencana Allah yang secara umum berlaku untuk kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, saudara sekalian, rencana Allah yang pasti adalah keselamatan yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini adalah rencana Allah yang luar biasa, adalah keselamatan jiwamu dan keselamatan jiwaku. Ini sudah ada sejak dunia dijadikan, sejak pertama kali manusia jatuh di dalam dosa. Tuhan sudah menjanjikan keselamatan kepada Adam dan Hawa. Tuhan sudah menjanjikan keselamatan kepada seluruh umat manusia. Dimulai dari Taman Eden. Tuhan berkata kepada ular itu, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan mematuk tumitnya. Saudara sekalian, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan rindu, ini rencana Tuhan, supaya semua orang diselamatkan. Tuhan tidak mau ada seorang pun yang binasa dari antara kita. Itu sebabnya saudara dan saya ada hari ini menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan rindu bukan hanya kita, tapi sebanyak mungkin orang-orang bisa diselamatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini rencana Allah yang kita bisa mengerti, yang kita bisa baca di dalam Alkitab. Ini rencana yang berlaku untuk semua orang Kristen. Asal kita mau baca, kita mengerti. Saudara sekalian, yang kedua saya mau sebut dengan 3B. Apa rencana Tuhan? Bagaimana memahami rencana dengan 3B? Kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Ini yang diharapkan oleh Tuhan. Yang pertama adalah bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, ada 3B. Yang pertama, kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidupmu adalah engkau selalu bersukacita, sekalipun di dalam masa-masa PPKM kali ini.
Berapa banyak pengusaha-pengusaha mengeluh. Berapa banyak saudara sekalian orang-orang mengeluh tidak bisa bergerak kemana-mana. Apalagi sekarang di semua kota termasuk di kota Bandung. Kita harus berputar-putar jalan. Banyak jalan-jalan yang ditutup. Kadang-kadang kita yang harus menutup perusahaan. Kita berpikir bagaimana kita bisa menghidupi kehidupan keluarga kita. Bagi pengusaha memikirkan bagaimana kita bisa menghidupi karyawan kita. Apakah kita bisa bersuka cita dalam keadaan seperti ini? Namun rencana Allah dan kehendak Allah di tengah-tengah situasi apapun, anak-anak Tuhan tetap bisa menghadapinya dengan sukacita ilahi yang datang dari Tuhan. Bagaimana kita bisa bersuka cita? Hari-hari ini saya mendengar dari banyak teman-teman saya, ada yang orang tuanya, papa, mama, meninggal hanya dalam waktu beberapa hari berturut-turut. Ada yang papa, mama, kakak, adik meninggal berturut-turut. Meninggal karena COVID dan harus segera dikuburkan. Itu tidak mudah. Bagaimana kita bisa bersuka cita? Tetap dalam segala situasi bersuka cita di dalam Dia. Yang kedua, berdoa. B yang kedua adalah berdoa. Saudara, inilah saatnya gereja anak-anak Tuhan berdoa bukan hanya untuk diri sendiri. Berdoa bukan hanya untuk gereja, tetapi berdoa untuk bangsa dan negara. Berdoa untuk perusahaanmu, berdoa untuk gerejamu, berdoa untuk kotamu, berdoa buat negaramu. Jadi Tuhan mau rencana Allah supaya anak-anak Tuhan bersatu berdoa. Bukan hanya bersuka cita, tetapi kita perlu berdoa di dalam Tuhan. Karena doa bisa mengubahkan segala sesuatu. Berdoa supaya pandemi COVID-19 ini dapat segera diatasi. Memang tidak mudah, kita tidak tahu sampai kapan. Tapi percayalah, ketika kita berdoa, ada kuasa Allah turun. Kuasa Allah jauh lebih berkuasa daripada COVID-19. Yang ketiga, bersyukur. B yang ketiga adalah bersyukur. Bagaimana kita bersyukur di tengah-tengah situasi yang sulit? Inilah menunjukkan kualitas iman kita. Beberapa waktu yang lalu ketika saya menyaksikan dalam sebuah kebaktian atau ibadah penghiburan, bagaimana kita bisa berkata bersyukur ketika orang tua meninggal, dua-duanya meninggal. Bagaimana kita bisa bersyukur? Tapi firman Tuhan berkata, tetaplah bersyukur. Orang meninggal bagaimanapun caranya, kalau dia meninggal di dalam Tuhan, dia sudah berbahagia di tangan Tuhan. Jadi kita perlu mengucap syukur. Sekalipun meninggal karena COVID yang tidak enak, tapi tetap belajar. Bersyukur karena Tuhan punya rencana yang baik, yang mungkin saat ini kita tidak mengerti. Tapi Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh kita. Beberapa bulan yang lalu ketika Bapak Gembala kami dipanggil Tuhan, kami para penatua, majelis, para hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaat kaget, bingung, tidak tahu harus bagaimana. Tetapi Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan tahu yang terbaik. Dan kami tetap jalani bersama-sama dengan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Yang ketiga, saudara sekalian. Yang ketiga itu berbicara tentang hidup kudus. Ini adalah kehendak Allah. Setelah kita diselamatkan, Tuhan mau kita belajar bersuka cita. Tuhan mau kita senantiasa berdoa. Tuhan mau kita senantiasa untuk bisa bersyukur kepada Dia. Tapi yang berikut, Tuhan juga mau kita hidup kudus. Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mau setelah kita diselamatkan, Tuhan mau setelah kita bersuka cita, berdoa, dan kita betul-betul bersyukur, kita pun hidup kudus, menyerahkan seluruh tubuh kita
untuk kemuliaan Tuhan. Karena inilah yang berkenan. Jadi kita tahu kehendak Allah yang umum. Kita bisa tahu, semua ini tahu. Orang Kristen harus tahu bahwa engkau dan saya dituntut untuk bisa hidup kudus. Kemarin saya bisa melihat di televisi ada orang-orang yang sempat menimbun obat-obatan yang buat COVID dan dijual dengan harga mahal. Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah penderitaan orang, masih ada orang yang mau mencari keuntungan berlebihan. Bukan nggak boleh untung, saya juga pengusaha pengen untung. Tapi kalau sampai berlebihan, merugikan orang lain, itu yang perlu kita pikirkan. Bicara tentang kekudusan, hidup itu penting bagi gereja Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Alkitab menuntun kita, membimbing kita untuk bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan, dan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita berubah. Coba kita periksa diri kita masing-masing. Selama kita mengenal Tuhan, sudah ada perubahan hidup dalam hidup kita, ada perubahan karakter dalam hidup kita, perubahan pola pikir, pola pandang kita, apakah berubah? Sebelum kita mengenal Tuhan dan sesudah kita mengenal Tuhan, Tuhan rindu supaya ada perbaikan menuju ke arah yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Mari kita periksa masing-masing. Bagaimana keadaan imanmu, bagaimana keadaan kehidupan perbuatan kita tiap hari, apakah sudah mempermuliakan Tuhan atau tidak. Yang keempat, yang terakhir saudara sekalian, berbicara tentang apa? Kehendak Allah adalah damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Tuhan mau supaya hidup anak-anak Tuhan itu punya damai sejahtera dan punya hari depan yang penuh dengan pengharapan, bukan masa depan yang suram. Saudara, bukan berkelebihan di tengah-tengah situasi pandemi yang sulit ini. Kita berpengharapan ada damai sejahtera yang Tuhan beri di balik semua ini. Ada hari depan yang penuh dengan harapan. Mungkin saudara tanpa sadar, di sisi lain, pandemi COVID-19 ini membuat dunia kita menjadi bersih, membuat udara kita menjadi bersih, membuat kutub utara dan selatan mulai kembali esnya pun muncul. Kita bisa melihat saudara sekalian, bagaimana Tuhan memulihkan dunia ini. Tuhan membuat dunia ini menjadi segar kembali. Padahal sudah sekian puluh tahun, ratusan tahun kita merusak bumi ini. Namun dengan 1,5 tahun atau 3 tahun 3 bulan 4 bulan ini, Tuhan memulihkan bumi. Tidak ada yang bisa memulihkan bumi, hanya Tuhan yang mampu. Lewat apa? Lewat pandemi COVID-19. Seluruh dunia berhenti sejenak. Seluruh dunia perlu berhenti, duduk merendahkan diri, menyembah kepada Tuhan. Tuhan sedang memurnikan kita. Yeremia 29 ayat 11, ayat yang terkenal. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Saya bersyukur lewat pandemi 19 ini, gereja-gereja Tuhan dipersatukan. Mulai terjadi paguyupan gereja, mulai gereja berdampak buat masyarakat, gereja mulai memikirkan kepentingan orang lain, gereja mulai berkiprah. Saya bersyukur ada paguyupan gereja-gereja di kota Bandung ini yang bekerja sama dengan camat, dengan lurah, dengan RW, dengan RT, membagikan makanan, membantu turut melakukan vaksinasi, melakukan banyak hal, turut memperhatikan penderitaan orang-orang yang sedang menderita COVID. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja bangkit. Saya bersyukur di gereja kami juga ada kelompok-kelompok sel. Ketika salah seorang dari anggota jemaat, salah seorang dari anggota kelompok sel diizinkan Tuhan untuk mengalami COVID-19 dan mereka harus isolasi mandiri,
Ada yang suami istri sekaligus, ada yang satu keluarga sekaligus. Bagaimana mereka bisa cari makan, bagaimana mereka bisa keluar. Inilah jemaat mulai memikirkan. Teman-teman komsel mulai memikirkan. Bergiliran, si A, si B, si C memilih hari dan mengirim makanan untuk satu keluarga itu. Bisa sampai 14 hari, bisa sampai 21 hari. Kita saling bergantian. Ikut menanggung beban saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi saudara sekalian, Tuhan merencanakan ada satu damai sejahtera, satu hidup yang damai, satu hidup yang penuh kasih, satu hidup yang penuh perhatian. Mungkin yang sudah lama gereja tidak pernah pikirkan. Tapi kita sekarang sudah mulai perlu mengadakan dampak kepada lingkungan di mana kita ada. Hari-hari ini saudara, COVID-19 sudah makin merajalela. Bukan lagi kepada orang-orang yang tidak kenal, kita kenal. Sekarang sudah kepada orang-orang yang dekat. Satu kadang-kadang satu RT, satu RW bisa kena. Mari kita bersama-sama melihat ada damai sejahtera yang Tuhan kasih. Dan di tengah-tengah situasi seperti ini, Tuhan masih memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Saat ini kita belum tahu jalan keluarnya seperti apa yang pasti. Tapi kita percaya Tuhan janji ada hari depan yang penuh dengan harapan. Jangan putus asa. Jangan menyerah. Tetap berharap kepada Tuhan. Karena pegang janji Dia. Hari ini kita belum tahu. Bagi perusahaan-perusahaan, bagi usaha-usaha yang sedang mengalami kesulitan. Saudara-saudara sekalian, termasuk juga perusahaan saya sama. Kami hanya bisa bertahan. Bagaimana bisa menyelamatkan karyawan, bagaimana masih bisa memberikan gaji kepada karyawan sekalipun ada beberapa minus-minus. Tetapi kita berharap ada harapan di masa depan. Terakhir kesimpulannya, pertanyaan untuk bisa direnungkan. Sudahkah Anda memahami rencana Allah untuk hidupmu, untuk keluargamu, untuk gerejamu, untuk pekerjaanmu dan pelayananmu, buat kotamu dan buat bangsamu? Sudahkah kita memahami rencana Allah? Coba pikirkan sekalian. Adakah rencana Allah di dalam hidupmu yang sekarang sedang berlangsung? Sudahkah Anda berada dalam tracknya Tuhan? Rencana Allah dalam hidupmu. Dalam tracknya Tuhan. Di dalam rencananya Allah. Di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kita renungkan. Kita periksa diri kita masing-masing. Kita mohon Tuhan, beri aku hikmat. Supaya aku bisa melihat apa rencanamu di balik semua peristiwa yang terjadi dalam hidupku. Aku tahu ada hari depan yang baik yang sudah Tuhan siapkan buat diriku. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Bagaimana kami boleh merenungkan kebenaran firman Allah. Bagaimana kami bisa memahami rencana Allah dalam hidup kami. Di tengah-tengah situasi yang serba tidak baik. Di tengah-tengah situasi yang serba tidak menentu. Yang seolah-olah kami sendiri tidak mengerti Tuhan. Barangkali ada jalan-jalan buntu. Jalan-jalan sulit yang sedang dihadapi. Namun Tuhan, ajar kami sebagai anak-anak Tuhan bisa bersyukur, bisa bersuka cita Tuhan, bisa berdoa Tuhan. Karena kami sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ada keselamatan kekal yang Tuhan janjikan kepada kami. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau begitu luar biasa. Engkau menolong kami supaya lewat peristiwa-peristiwa ini hidup kami semakin dimurnikan. Hidup kami menjadi semakin kudus di dalam Engkau Tuhan. Dan ajar kami bisa berdampak bagi banyak orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Kami rindu rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan itu ada di dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Dimanapun Tuhan jemaat-Mu berada pagi hari ini. Hamba berdoa, Roh Kudus menjamah, Roh Kudus melawat, Roh Kudus menolong. Kalau ada yang sedang sakit terbaring di rumah akibat COVID-19 Tuhan, yang sedang isoman di rumah, Tuhan hamba berdoa, biar kiranya damai sejahtera sukacita Allah menyertai bahkan kesembuhan, kesehatan yang datang dari Tuhan.
memberikan kesembuhan buat mereka yang sakit, buat mereka yang lemah, buat mereka yang sedang dalam keadaan sulit. Engkau memberikan jalan keluar bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua yang ada di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Halo saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah setia menyaksikan channel GPSDI Bandung. Semoga bisa menjadi berkat untuk saudara-saudari sekalian. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini ke orang-orang yang Anda kasihi. Agar kita bisa menjadi saluran berkat untuk orang lain. Tetap sehat, tetap semangat, God bless.